karena sampai tahun 92 kami itu dapat bantuan yang luar biasa untuk menjalankan kehidupan. Orang mana itu, Mas? Switzerland. Switzerland. Swiss. Ya, Switzerland. Seberapa jauh hubungan Mbah Kong dalam konteks spiritual dengan orang-orang luar negeri? Sangat dekat, karena dari Eyang sampai sekarang nyambung. Jadi beliau kan seorang spiritualis juga yang riset partisipasi di Jawa sampai beliau wafat tahun 92. Bahkan tulisan-tulisan Mbah Kong pun ada bagian dari surat-surat beliau dengan tulisan tangan terakhir dengan kondisi yang sudah tremor. Jadi tulisan tangan beliau terakhir ya agak-agak buruk. Oke. Sebagai seorang penulis itu dia adalah manusia ide. Jadi selalu menemukan inspirasi. Cuman problemnya tidak semua orang itu mudah menemukan inspirasi untuk dilahirkan sebuah karya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan mudah dan tidaknya seseorang di dalam menemukan inspirasi menjadi sebuah karya tulis itu? Kalau kita menekuni kepenulisan, pasti kita kan harus paham tentang metodologi storiografi itu untuk kisah fiksi. Kalau untuk kisah ilmiah kan harus paham juga metodologi historiografi. Ini mutlak. Tanpa memahami metodologi storiografi dan historiografi, tulisannya pasti tidak objektif. Dan kalau kita menguasainya dengan baik, maka seorang penulis ini akan mengalir, mendeskripsikan apapun berdasarkan validitas data. Sekalipun itu karya imajiner, pasti dia akan memikirkan objektivitas penalaran dan pemikiran karena bertanggung jawab sebagai seorang intelektual. Nah, tanpa pertanggungjawaban itu, bagaimana kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada audiens, pada pembaca dan semuanya. Pertanggungjawaban intelektual penting sekali. Untuk menumbuhkan inspirasi itu, Mbak, untuk memunculkan ide itu kan, tidak semua orang bisa. Nah, ngasahnya itu bagaimana, Mbak Kong? Setiap saat harus menulis. Setiap saat harus menulis. Artinya menjadikan habit ya. Kebiasaan ya. Jadi tidak akan pernah berhenti itu. Sampai kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi seperti apapun, bahkan dengan teknologi canggih sekarang ini, duduk di kloset pun kita bisa nulis. Banyak karya Mbah Kong yang lahir di tempat-tempat yang istimewa seperti itu. Mbah Kong kayaknya sering bikin puisi juga. Sangat. Coba deh satu puisi yang agak spiritualis begitu, membangkitkan gairah teman-teman untuk belajar kepada Tuhan. Gimana, Mbah Kong? Kalau saya punya moto, dirimu adalah jawaban Tuhan. Dirimu adalah jawaban Tuhan. Itu salah satu moto Mbah Kong. Apapun yang ada dalam diri pribadi kita ini adalah jawaban Tuhan. Jadi kalau kita ingin sesuatu, harus kita lakukan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan intens, dan mensyukuri intensitas yang diberikan pada kita. Intensitas itu kan mampu membuat yang biasa menjadi luar biasa, membuat hal-hal yang sederhana menjadi dahsyat. Nah, ini bedanya di sana. Kalau puisi yang ingin saya berikan untuk saat ini, untuk membangkitkan sesuatu, ada dulu saya kasihkan untuk Belbis, yang akhirnya dianulir dengan perubahan masa, dengan gong perdamaian dunia. Itu puisi Mbah Kong. Puisinya sederhana seperti ini. Tak ada lawan, tak ada kawan, semua saudara. Bila cinta bersemayam dalam dada, dunia ini aman dan tentram.
Poinnya di cinta. Iya, bila dunia ini penuh cinta, kasih, maka tak ada peperangan, tak ada permusuhan, karena you me, kue ya aku ya kue, kamu adalah saya adalah Anda. Tapi bagaimana dengan doktrin salah satu agama barangkali yang mengatakan bahwa agama yang benar itu hanya ini, yang lain salah? Secara tidak langsung kita mau sampai pada level cinta kepada semua orang itu kan ya berat banget karena sebuah dogma. Ya, kita akan paham dogmatika itu kan sudah ada, dilahirkan untuk aturan. Ya, kita nggak bisa menentang dogmatika. Nah, yang untuk membuat permusuhan ini kan bukan dogmatikanya, tapi oknum-oknumnya. Oh gitu. Yang tidak memahami secara mendalam. Agama kan tidak kocar-kacir, aturan yang harus dijalankan sedemikian rupa untuk menuju cinta kasih sejati kan begitu. Agama apapun kan ke sana. Kayaknya semua dogmatika adalah untuk mencapai kasih sejati dalam kehidupan. Nah, Mbah Kong sebetulnya pengen menegaskan bahwa aneka ajaran dogmatika ini harus kita telusuri. Berangkat dari Swelase Ngawrit. Apa nih Mbah? Ya, kasih sejati dalam kehidupan. Agama-agama dan dogmatika yang ada ini lahir belum lama, tapi yang paling lama adalah Swelase Ngawrit. Kalau kita mau menengok berangkat dari Yerusalem lama, ini saya tidak bicara masalah agama, tapi faktor Swelase Ngawrit atau kasih sejati yang diberikan oleh leluhur manusia. Kalau kita duduk di Yerusalem lama, itu di kota Yerusalem lama itu berbentuk bujur sangkar. Oke, bujur sangkar. 1000, 1000, 1000, 1000. Jadi 4000 meter persegi. Di situ akan mengacu sedulur papat, 5 pancer. Kemudian dalam kota tua itu ada 8 gate. Ada 8 pintu gerbang. Dari 8 gate ini yang paling istimewa di dalam hidup Mbah Kong adalah Gate Jaffa. Boleh nanti dicek Gate Jaffa. Gate Jaffa. Ya, Jaffa, Gate Jaffa. Dan di depan Gate Jaffa ini, pintu gerbang Jaffa ini ke arah Damaskus, kota Damaskus, itu ada Street Jaffa. Nah, dengan demikian maka Mbah Kong menyimpulkan bahwa aneka ajaran leluhur kita itu sudah sampai di sana, dan pintu-pintu yang ada di sana itu kayu jati, pintu gerbangnya dengan jelas kayu jati yang ada itu berangkat dari negeri ini. Jadi peranan yang besar itulah maka sudah mengacu pada sedulur papat 5 pancer. 8 gate ini mengacu pada Hasta Brata, 8 ajaran leluhur yang mengacu pada kearifan 8 betara. Ya kan gitu. Ada ini mengacu ke sana. Jadi untuk mencapai ajaran-ajaran itu maka kita memiliki 11 tembang. 11 tembang, ya kan, dari mijil sampai pucung. Ya kan? Mijil itu harus kita ingat bahwa kita dilahirkan. Setelah kita mijil atau dilahirkan, kita jadi anak muda, cah nom. Tembangnya sinom. Anak-anak muda ini memiliki cita-cita mulia, ya kan? Diingatkan pada tembang Mas Kumambang. Ya kan? Nah, untuk meraih cita-cita mulia atau Mas Kumambang ini, maka seseorang akan bersama-sama. Bersama-sama ini diingatkan bagaimana kita itu berkawan, diingatkan di tembang Kinanti, ya kan? Kinanti. Nah, setelah Kinanti ini, yang laki sama lelaki jadi sahabat, yang laki sama perempuan, akhirnya timbul rasa dalam hidupnya, rasa hidup yang disebut Asmaradahana, Asmorondono.
ya kan, diingatkan pada Asmarandono bagaimana kita melakukan suatu hubungan asmaradana antara laki dan perempuan ini. Peringatannya ada di tembang Asmaradana. Nah, kalau sudah saling bertaut asmaradana dalam kehidupan ini, maka mereka akan jumbuh jadi pasangan yang luar biasa, suami istri. Dan dalam hubungan suami istri ini diingatkan dalam tembang Dandang Gulo. Tahu Dandang Gulo? Dandang Gulo itu jumbo, ajimak saresmi, hubungan laki perempuan, hubungan suami istri menyatu. Ini kan, itu ada di Dandang Gulo. Setelah Dandang Gulo, maka dia melahirkan anak, mengandung melahirkan anak, dan itu ajarannya ada di Gambuh, keluarga imbuh. Bagaimana kalau kita itu menjadi suatu keluarga kecil, keluarga imbul, tambah anak, tambah anak, tambah anak. Kalau kita sudah membangun rumah tangga, keluarga imbuh ini, maka kita mulai mangkur, nyimpang nyingkur sangu barang kang olo, menghindari aneka keburukan, menghindari aneka kejelekan untuk tetap hidup dalam kebajikan. Maka bagaimanakah caranya mangkur? Tembangnya ada di Durma, nandur dharma, menanam kebajikan dalam hidup. Nah, ini tembangnya ada di Durma. Nah, kenapa harus berderma? Karena manusia ini tidak sempurna. Nah, kalau kita ingin sempurna, maka kita harus menghindari megatruh. Megatruh itu lepasnya sukma dari raga, tembangnya megatruh. Jadi kalau sempurna ya mendapat anugerah moksa. Kalau enggak sempurna ya mengalami megatruh, tembangnya ada di megatruh. Nah, orang kalau sudah mengalami megatruh, maka tubuhnya dipocong, dikuburkan, didendangkanlah pucung, lagu pucung, ya, tuang pucung 11, 11 kasih sejati. Nah, kenapa kita harus menjalankan kasih sejati ini? Karena tujuan hidup manusia itu hanya ada dua. Pertama, sopo weruh sariraning pribadi sasat weruh pangerane. Siapa yang memahami dirinya pribadi, ibarat dia memahami Tuhannya, melihat Tuhannya. Dan yang kedua, sopo weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Siapa yang memahami arah tujuan hidupnya, maka ia akan memiliki benteng yang sangat kuat di dalam kehidupannya. Nah, Yerusalem lama ini kan sebelum ada agama, diciptakan waktu Nabi Daud. Belum ada agama saat itu. Ya, dilanjutkan Soleman dan sebagainya. Dengan demikian, dogmatika yang ada berikutnya adalah untuk memelihara sula sing ngawurip itu tadi, untuk mencapai dua tujuan hidup itu tadi, dengan mengendalikan sedulur papat lima pancernya, dengan menjalankan hasta beratanya, dengan menjalankan sula sing ngawurip yang diingatkan melalui 11 tembang tadi, 11. Maka kesimpulannya dogmatika ini walaupun dipelesetkan ke sana kemari, Bakung tetap menegaskan bukan dogmatikanya yang keliru, tetapi oknum-oknumnya, orang-orangnya yang belum mencapai kesejatian, ya, yang belum mencapai kesejatian. Jadi kalau Mbah Kung tidak mau mendiskreditkan atau menilai suatu agama atau ajaran apapun, karena semua diarahkan untuk mengingat kembali kepada kasih sejati dalam hidup. Makanya kalau Mbah Kung simpulkan itu ada dua hal tadi,
loro padha karo sulas, sulas padha karo loro. Loro itu tadi weruh sarira lan weruh ing panuju. Sulas ini ajarannya pada untayan tembang itu tadi dari mijil sampai pucung. Sulas, kalau kita tidak bisa menembangkannya, agar ingat pada sulas, pada kasih sejati. Semua agama akhirnya kita bisa lihat ingin memunculkan setiap orang itu menjadi sejati dan mengamalkan kasih sejati dalam kehidupannya. Coba sekarang kalau kita disuruh menilai salah satu dogmatika, salah satu agama paling benar nggak ketemu. Betul. Nggak akan ketemu. Akhirnya kita tidak akan pernah bisa melihat keluhuran budi manusia sejati. Bukan di agamanya dong, tetapi pemahaman hidup, pencapaian proses spirit power dalam kehidupannya itu, kan gitu. Jadi kan paham agama misalnya gitu, nggak akan bisa mencapai high spirit. If you follow him, you are glory. Yeah. Seriously. If you follow body, you crazy. Yes, yes.